bosku, saya Yedija Agung Caksana mau share sedikit pengalaman menggunakan Oppo A5s di tahun 2021. Smartphone yang rilis pada bulan April 2019, yang harga bekasnya udah turun di angka 1,3 juta. Apakah Oppo A5s worth it untuk dibeli di tahun 2021? Simak yuk. Mulai dari bodinya, bodi Oppo A5s memiliki berat mencapai 170 gram, dan bagian depannya telah dilapisi dengan Corning Gorilla Glass 3. Serta bagian belakangnya masih menggunakan material plastik yang belum dilapisi dengan Corning Gorilla Glass. Oppo A5s telah menggunakan triple slot SIM tray. Menurut saya, desain Oppo A5s tidak ada yang spesial ya bosku, udah terlalu mainstream. Ya, di layarnya, layar Oppo A5s masih menggunakan desain layar water drop screen dengan layar IPS LCD dengan bentang layar 6,2 inch, screen to body ratio 81,6%. Dan Oppo A5s memiliki resolusi layar XD Plus dengan rasio 19:9. Untuk kualitas layarnya sendiri, menurut saya sudah cukup lumayan lah, karena mengingat harganya, jadi tidak berharap lebih aja sih. Tapi udah cukup oke kok. Oppo A5s yang saya bawa ini berjalan di Android Oreo dengan user interface ColorOS versi 5.2.1. Menurut saya user interface-nya cukup mudah digunakan dan kurang smooth untuk scrolling. Itu yang saya rasakan sih. Dan Oppo A5s menggunakan chipset Helio P35 dengan fabrikasi 12 nm dengan GPU PowerVR GE8320. Untuk masalah performa, apabila hanya dipakai kegiatan biasa seperti sosmed, browsing, YouTube, dan Instagram aja masih aman lah. Dan untuk pemakaian game berat tidak direkomendasikan. Oppo A5s yang saya bawa ini varian RAM 3GB dengan internal 32GB. Menurut saya varian RAM dan internal paling nanggung di tahun ini. Tetapi apabila internal 32GB masih kurang, maka bisa menambahkan micro SD tanpa mengorbankan slot SIM card karena telah menggunakan triple slot SIM tray. Pindah di kamera belakang Oppo A5s hanya memiliki dua lensa saja, yaitu lensa utama dengan resolusi sebesar 13 MP dengan aperture 2,2 dan terdapat autofocus. Dan lensa kedua sebagai depth sensor memiliki resolusi sebesar 2 MP dan aperture 2,4. Untuk perekaman videonya, Oppo A5s sudah support Full HD 30 fps. Pindah di kamera depan Oppo A5s beresolusi sebesar 8 MP dan aperture 2,0 dan support perekaman video mencapai Full HD 30 fps juga. Ini merekam video menggunakan Oppo A5s di resolusi Full HD 30 fps. Kira-kira hasilnya seperti ini. Apakah masih layak dibeli di tahun 2021? Kalian bisa nilai sendiri ya bosku. Ini jam 2:30 kurang lebih ya gini. Sekarang pindah di kamera depan menggunakan Oppo A5s di resolusi Full HD 30 fps. Coba di tahun 2021. Apakah masih layak di tahun 2021? Kalian nilai sendiri ya bosku.
Pindah di speakernya, speaker Oppo A5s masih mono, belum stereo. Dan masih ada lubang jack 3,5 mm. Dan untuk kualitas suaranya sendiri menurut saya biasa aja, tidak ada yang spesial dan cenderung treble. Kalian bisa dengarkan sendiri dan nilai sendiri kualitas suaranya. Oppo A5s memiliki pengamanan kunci berupa fingerprint di bagian bodi belakang, yang penempatannya pas banget di jari telunjuk saya. Dan untuk kecepatan fingerprintnya sendiri cukup cepat dan akurat. Dan Oppo A5s juga memiliki face unlock, yang kecepatan bacanya cukup cepat dan cukup responsif. Pindah di baterainya, kapasitas baterai Oppo A5s sebesar 4230 mAh. Dan Oppo A5s masih menggunakan USB Type-B. Untuk pengisian dayanya dibutuhkan waktu kurang lebih 2 jam. Dari 0 sampai 100%. Dan untuk ketahanan baterainya sendiri, apabila hanya dipakai kegiatan biasa seperti sosmed, browsing, YouTube, Instagram aja, bisa dipakai seharian. Tetapi apabila dipakai untuk bermain game, akan mendapatkan screen on time kurang lebih 5 jam. Jadi kesimpulannya, apakah Oppo A5s masih layak dibeli di tahun 2021? Menurut saya tergantung kebutuhan. Apabila kalian mencari kamera yang lumayan bagus di kelasnya, kapasitas baterai yang besar, dan tidak mementingkan kapasitas RAM dan internal, serta hanya dipakai kegiatan biasa seperti sosmed, browsing, YouTube, dan Instagram aja, dan sesekali dipakai bermain game, maka Oppo A5s masih layak dibeli, mengingat harga bekasnya di angka 1,3 juta. Dan apabila kalian mencari chipset yang kenceng, resolusi layar Full HD+, USB Type-C, maka Oppo A5s tidak layak dibeli, dan cari opsi lain yang sesuai dengan kebutuhan dan budget Anda. Itu saja kesimpulan dari saya. Apabila ada salah kata, salah informasi, beda pendapat, saya minta maaf. Dan apabila channel ini bermanfaat untuk kalian, maka kalian bisa klik tombol like, share, subscribe channel ini. Terima kasih.